Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Irawan dari Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya dari kelas 2MA18 dengan nomor NPM 108203818. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari mata kuliah komunikasi antar budaya, yaitu materinya yang berjudul konteks komunikasi antar budaya. Oke. 1. Konteks KAP atau komunikasi antar budaya. Perbedaan cara berkomunikasi sangat wajar karena situasi psikologis dan sosial meliputi hubungan antar manusia yang harus diletakkan dalam sebuah wadah untuk membatasi tindakan komunikasi disebut sebagai konteks komunikasi. Ada 4 pendekatan tentang konteks, yakni yang pertama, pendekatan situasional, yaitu salah satu cara untuk menentukan dan membedakan konteks dapat diidentifikasi melalui pengaruh karakteristik komunikasi terhadap komunikasi. Karakteristik komunikasi berdasarkan jumlah komunikator, derajat, proksimitas fisik, jumlah saluran sensoris yang digunakan komunikator, dan kecepatan reaksi umpan balik. Menurut Miller, dimensi-dimensi ini berkaitan satu sama lain. Namun, yang paling penting adalah faktor jumlah komunikator, karena menjadi kunci dimensi situasional tersebut. Lalu yang kedua yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan situasi menekankan pada faktor interaksi, maka pendekatan fungsional lebih menekankan fungsional yang menghambat komunikasi. Konteks komunikasi ditentukan oleh fungsi komunikasi. Dalam pendekatan fungsional, taksonomi konteks komunikasi sangat ditentukan oleh 3 kemungkinan fungsi, yaitu 1. Pengembangan dan pemeliharaan relasi. 2. Pertukaran informasi. 3. Pengaruh sosial dan psikologis atau persuasi. Lalu yang ketiga, pendekatan pengembangan kognitif. Pendekatan pengembangan kognitif yang dikembangkan oleh Dance dan Larson tetap memperhatikan kriteria situasional dan fungsional. 3 dasar konteks atau tingkatan komunikasi yaitu 1. Intrapersonal communication. 2. Interpersonal communication. 3. The person-to-person communication. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pendekatan gaya. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Borman yang merasa yakin bahwa suatu komunikasi retorikal tetap eksis karena para anggotanya mempunyai seperangkat aturan tertentu, adat dan perjanjian yang membiarkan untuk berada dalam satu diskursus yang sama. Lalu yang kedua, pendekatan KAP atau komunikasi antar budaya. Dalam bahasa teoritis, beberapa pendekatan terhadap komunikasi antar budaya yaitu 1. Pendekatan psikologis sosial. Pendekatan psikologi sosial menekankan pendekatan berserta etik. Pendekatan etik memandang bahwa hanya peneliti yang benar-benar bebas dan berada di luar lingkungan sasaran penelitian akan melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Realitas eksternal peneliti yang mampu mendorong melakukan penelitian dan meramalkan perilaku tertentu dari sasaran penelitian. Lalu yang kedua, ada pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif disebut sebagai pendekatan emik. Pendekatan emik mewajibkan peneliti berada di dalam dan hidup dengan sasaran penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan perilaku manusia dan bukan untuk meramalkan perilaku itu sendiri. Karena keberadaan dan kehidupan manusia merupakan konstruk dari sebuah realitas dan perilaku manusia itu kreatif sehingga tidak bisa diramalkan. Lalu, yang ketiga adalah pendekatan kritis. Pendekatan kritis menekankan pada kreativitas manusia dan berusaha mencatat secara cermat realitas kehidupan manusia yang dikonstruk melalui komunikasi. Pendekatan kritis lebih menekankan pada konteks makro seperti realitas sosial,
politik, dan isu-isu ekonomi yang mengaruhi komunikasi antar budaya, lebih khusus meneliti hubungan kekuasaan di antara beberapa budaya. Lalu yang keempat, ada pendekatan dialektikal. Pendekatan dialektikal merupakan komunikasi tiga sebelumnya. Sesuatu yang disebut realitas adalah dialektikal. Pendekatan dialektikal dapat dilakukan dengan memandang realitas secara objektif dan subjektif. Lalu yang kelima, ada pendekatan dialog kultural. Pendekatan dialog kultural disebut juga sebagai mazhab yang menekankan pada isu-isu internasionalisme dan humanisme. Menurut pandangan dialog kultural, lebih menekankan pada bagaimana mengorganisasikan masyarakat manusia demi kepuasan sesama. Lalu yang kelima, ada pendekatan kritik budaya. Pendekatan kritik budaya berusaha mencari dan menemukan isu-isu utama yang mendorong terjadinya konflik dalam setiap budaya sehingga mengakibatkan salah satu atau lebih kebudayaan terpaksa diisolasikan oleh masyarakat. Oke, baik. Segitu materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita, terutama untuk saya. Dan cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dengan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.